Pembelaan diri Sadil Ramdhani usai disebut melempem di timnas. Siap bela Indonesia, Joe Itzes gabung klub Italia. Luis Milla puji pemain didikan Sintayong. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani tampil moncer bersama Sabah FC dalam lanjutan bahkan ke-15 Liga Super Malaysia pada Senin malam kemarin. Sadil Ramdhani menandai comeback-nya dari cedera dengan menjadi starter untuk Sabah FC pada laga melawan Kelantan United. Berlaga di kandang Kelantan United Stadion Sultan Muhammad VI, Sadil mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-23 usai memanfaatkan umpan dari lini belakang. Tidak hanya mencetak gol, Sadil bahkan berhasil mencetak 2 assist yang masing-masing dicetak pada menit ke-45 plus 1 dan 62. Skor 3-0 untuk kemenangan Sabah FC bertahan hingga berakhir pertandingan. Dengan tambahan gol dan assist di laga ini, Sadil Ramdhani kini telah mengoleksi 5 gol dan 4 assist di semua ajang bersama Sabah FC pada musim ini. Sadil Ramdhani bereaksi setelah performanya dibanding-bandingkan ketika membela timnas dengan klubnya Sabah FC. Terbaru usai mencetak 1 gol dan 2 assist dalam lanjutan Liga Malaysia pekan ke-15 itu. Sadil Ramdhani panas dengan komentar miring yang dilayangkan kepadanya sehingga merasa perlu buka suara melalui Instagram Stories. Menurut Sadil Ramdhani, selama ini publik hanya memandang sebelah sisi. Ia mengakui bila penampilannya di timnas dan klub berbeda. Lebih jauh, Sadil Ramdhani menekankan bila pemain butuh ruang untuk meningkatkan skill. Ia ingin kedepannya publik memberikan kritik membangun, bukannya justru mencaci. Usai membela timnas Indonesia di FIFA Matchday, Jordi Amat pun sudah kembali ke klubnya Johor Darul Taksim. Dirinya langsung dipercaya kembali bermain penuh saat timnya melawan Selangor FC di semifinal Liga FA Malaysia pada Senin malam kemarin. Pada laga tersebut, Jordi Amat sukses membuat timnya berang 4 gol tanpa balas. Hasil tersebut memastikan JDT lolos ke partai final Piala FA Malaysia 2023. Jordi telah menjadi pemain andalan JDT di musim ini. Ia kerap kali menjadi starter di hampir seluruh laga yang dijalani. Bek berusia 31 tahun itu bahkan dipercaya mengemban amanat sebagai kapten tim. Pengalamannya berkarir di Eropa menjadi salah satu indikasi Jordi sebagai panutan. Timnas Indonesia U17 dipastikan menjadi wakil satu-satunya dari negara ASEAN atau Asia Tenggara di ajang Piala Dunia U17 2023. Hal itu usai Australia tumbang atas Jepang dalam perempat final Piala Asia U17 2023. Pasalnya Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah setelah ditunjuk oleh FIFA. Maka dari itu Garuda Asia bakal mendapatkan 1 slot. Adapun Australia U17 sendiri memang masuk dalam anggota Federasi Sepak Bola ASEAN. Nyatanya mereka sempat ikut di Piala AFF U16 2022. Timnas U17 sangat serius mempersiapkan diri jelang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Seleksi para pemain Timnas Indonesia U17 nantinya akan digelar di 9 kota. Pencarian talenta muda ini dipilih secara serius sebagai langkah persiapan yang baik. Usai terpilih, para pemain akan menjalani tes di Doha, Qatar atau Eropa. Rencana itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin kemarin. Namun Erick mengaku masih akan kembali berdiskusi bersama sang pelatih Bima Sakti. Kabar mengejutkan dari pemain keturunan Indonesia Joe Itzes saat ini dikabarkan akan bergabung dengan salah satu klub besar Italia, yakni Venezia. Pemain berusia 23 tahun yang berminat membela timnas Indonesia itu kabarnya bergabung dengan Venezia usai masa kontraknya bersama Go Ahead Eagle telah habis. Joe Itzes pun dikontrak secara permanen oleh Venezia FC sampai 2026. Tentunya menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah pemain keturunan Indonesia itu di klub barunya tersebut. Apalagi bukan tidak mungkin jika dirinya tampil lebih gacor akan dinaturalisasi PSSI untuk menjadi bagian timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Jelang berpartisipasi di Piala Dunia U17, timnas Indonesia sejatinya bisa menggait pemain-pemain keturunan yang berada di penjuru dunia. Jelang penampilannya di ajang tersebut, PSSI pun telah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih dan mempercayakannya untuk memilih pemain terbaik yang akan jadi andalannya. Keputusan itu kemudian menjadi sorotan banyak pecinta sepak bola tanah air. Apalagi ada desas-desus bahwa Bima Sakti dan tim kepelatihannya alergi dengan pemain keturunan. Di sisi lain, nama Julian Urip mencuat untuk bergabung di skuad Garuda Asia.
Bermain di AS Alkmaar, dirinya bermain cukup apik dan disebut bakal cocok berada di timnas Indonesia U17. Klub Liga 1 Indonesia Persib Bandung telah melakoni pertandingan uji coba dengan melawan PSS Sleman pada hari Minggu 20 Juni lalu. Pada laga tersebut, Luis Milla menjajal tenaga baru, salah satunya bek timnas Indonesia, Edo Febriansyah. Bek timnas Indonesia tersebut ternyata mampu nyetel dan menyumbangkan assist pada laga tersebut. Luis Milla pun cukup puas dengan kinerja pemain barunya itu. Seperti diketahui, Edo Febriansyah juga menjadi andalan Sintayong di beberapa laga timnas Indonesia ketika Pratama Arhan underperform.